Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok lemah sekali? Udah sarapan belum? Udah ya, harusnya semangat dong. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi semangat gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Oke, semangat ya. Ini kok kelasnya kotor, belum dipiketi? Belum. Siapa yang piket? Kalista. Mbak Kalista, kenapa belum dipiketi Mbak? Kesiangan ya. Lain kali kalau belajarnya ibu yang piket itu berangkatnya lebih awal ya, biar nanti bisa sempat untuk piket kelas dan kelasnya juga jadi bersih. Kalau kelasnya bersih kan kita jadi belajarnya lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Begitu Mbak Kalista ya, berangkatnya lebih awal ya. Oke. Ayo sebelum mulai kita ibu mau absen dulu. Mbak Kalista, hadir. Tata, Hadirah. Naura, Izin Bu sakit. sakit. Ada suratnya nggak? Ada. Oke, silakan Mbak Kalista dibikin doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya, amin. Oke, sebelum ibu mulai materi hari ini, ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang minuman keras, pertengkaran dan judi. Iya, betul. Tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, jadi minuman keras dan judi dan pertengkaran itu kan termasuk sifat yang tercela ya. Berjudi, bertengkar itu sifat yang tercela. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang sifat yang terpuji, yaitu jujur dan adil. Nah, tema hari ini mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Makan kejujuran dan menegakkan mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Silakan dibuka bukunya, itu halaman 35 bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelumnya ada yang sudah tahu jujur itu apa dan adil itu apa? Jujur itu ya kita berkata yang sebenarnya, melakukan sesuatu yang sebenarnya. Kalau adil ya kita bersikap adil, tidak pilih kasih dan seimbang. Adil itu seimbang, tidak berat ke kanan maupun berat ke kiri kayak gitu. Itu namanya jujur dan adil. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan media gambar yang ada di buku. Itu di situ ada gambar di halaman, kalau nggak salah halaman 37 atau 38 ya. Di situ dibuka, dilihat itu ada gambar seorang anak yang menemukan dompet. Itu keterangannya, seorang peserta didik menemukan dompet di lingkungan sekolah. Nah, tugas kalian mengamati gambar itu dan mendiskusikan atau menganalisis. Kan itu ada anak yang menemukan dompet. Nah, apa sih yang harus dia lakukan sesuai dengan ini sikap jujur dan adil ini? Ya, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, silakan diamati dulu, kemudian nanti dianalisis ya. Ada yang sudah bisa? Dijelaskan gambarnya ya. Sudah? Siapa? Kalista. Ayo Bu. Ya, silakan. Harus
Harusnya anak itu mengembalikan dompetnya atau memberikan pada guru. Itu termasuk sifat apa? Jujur. Iya, tepat sekali, jempol untuk Mbak Tata ya. Itu adalah sikap jujur. Jadi ketika kita menemukan dompet, karena dompet itu bukan milik kita, jadi itu bukan haknya kita, seharusnya dikembalikan kepada yang punya. Nah itu kan di lingkungan sekolah kan. Nah kalau kita tidak tahu siapa yang punya dompet itu, maka sebaiknya dompet itu kita serahkan kepada guru, nanti biar gurunya itu yang mencari siapa pemilik dompet itu, atau dibuat pengumuman. Biasanya di sekolah kan ada itu ya, speaker ya, kayak di sekolah kita ada speaker, itu biasanya diumumkan di situ. Oke, nah bisa dipahami ya, itu tadi sikap jujur. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dan mengatakan yang sebenarnya. Pokoknya jangan lawan katanya jujur apa? Bohong. Iya, bohong. Terus sekali jangan sampai berbohong ya, tetap selalu bersikap jujur. Nah selanjutnya ibu akan kita buat kelompok. Ini jumlah siswanya berapa ya? 25. 25. Berarti kita bikin kelompok, satu kelompok itu berapa orang ya? 4 orang cukup nggak? 4 orang berarti jadi 5 kelompok. Nah yang satu itu 5 orang, jadi 6 kelompok. Tapi yang satu kelompok itu anggotanya 5 orang dan yang lainnya itu 4 orang ya. Nah tugas per kelompok itu, kalian dibuka bukunya itu ada surat Al-Maidah ayat 8. Nah kalian tulis dulu suratnya dan artinya, kemudian nanti didiskusikan bersama kelompok kalian isi kandungan dari surat tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya, nanti kalian berdiskusi, kemudian setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Nah nanti kelompok yang lain itu harus memperhatikan yang sedang presentasi. Gunanya apa? Gunanya nanti ketika teman kalian presentasi, kelompok yang lain itu bertugas untuk menanggapi. Nah setiap kelompok yang presentasi dan yang menanggapi itu akan mendapatkan nilai plus. Khususnya untuk yang menanggapi itu akan mendapatkan nilai plus. Nah nilai itu nanti ibu akan masukkan sebagai tambahan nilai ulangan harian ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah silakan sekarang berdiskusi, kelompoknya mau dibagi sendiri atau ibu yang bagi? Sendiri. Sendiri, oke, silakan ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Jangan berisik ya. Ya. Ayo berdiskusi. Itu suratnya ditulis dulu artinya ya. Nah isi kandungannya juga biar gak lupa ditulis di kertas. Semuanya bekerja ya, berdiskusi. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya dulu ke ibu. Sudah ya? Diskusinya udah selesai? Nah, sekarang kelompok siapa yang mau maju? Ya Bu, kelompok Ya, 3. kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Dibaca dulu artinya ya. Hadapnya ke depan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Oke, nah jangan pergi dulu nanti. Bisa dipahami ya penjelasan dari teman kalian? Bisa. Oke, siapa kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok mana? Iya, silakan Mbak, dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2, oke. Bu. Yang pertama, misalnya kita melihat teman kita mengambil uang di tas teman sebangku, terus kita disuruh menjadi saksi kejadian itu. Ya, kita harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya
betul sekali. Dari kelompok 2 mendapat nilai plus ya. Oke, jadi kelompok 2 itu tadi menanggapi dengan memberi contoh ya. Tadi itu contohnya dari sikap adil. Nah, ketika ada kasus teman kita, kita melihat teman kita mengambil uang di tas teman yang lain, meskipun yang mengambil itu teman dekat kita harus mengatakan yang sejujurnya bahwa dia yang mengambil uang. Jangan malah kita misalnya menuduh orang lain, menuduh musuh kita yang ambil, padahal yang ambil adalah teman baik kita, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Mbak bisa duduk. Nah, oke, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan lagi nggak contohnya? Contoh jujur atau adil? Saya Bu, Ya, dari kelompok berapa? nomor 1. Oke, kelompok 1. Ketika kita mengerjakan tugas dari guru, kita harus mengerjakan sendiri dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyontek orang lain. Ya, berarti itu sikap apa? Jujur. Jujur, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi contoh dari sikap jujur, bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas dari guru dengan cara tidak menyontek. Itu namanya jujur, mengerjakan sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, Ibu mau menambahkan sedikit tentang sikap jujur dan adil di lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan rumah misalnya sikap jujur itu biasanya di rumah dimintai tolong oleh ibu misalkan ke warung untuk beli minyak goreng. Nah, itu misalkan kita dikasih uang 10.000, sedangkan harga minyaknya itu 8.000, berarti uangnya lebih berapa? 2.000. Nah, uang itu yang lebih harusnya kita pakai untuk jajan atau dikembalikan kepada orang tua? Kembalikan. Iya, itu berarti namanya sikap jujur dan bertanggung jawab ya. Itu karena itu uangnya bukan hak kita, maka dikembalikan lagi kepada orang tua. Jangan malah untuk jajan sendiri. Kalau misalkan mau jajan ya bilang dulu sama orang tua, minta izin dulu boleh atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian untuk di lingkungan sekolah kayak yang tadi dari kelompok 1 ya, itu mengerjakan tugas dengan jujur, tidak menyontek, mengerjakan sendiri, tidak menyalin punya teman, itu namanya sikap jujur. Nah, kemudian kalau di lingkungan masyarakat itu kita kalau berinteraksi dengan masyarakat, misalnya berdiskusi atau ngobrol, itu kita jangan menghibah tetangga kita. Misalkan biasanya kan kalau ngomongin tetangga itu ditambahin lah, dikurangi kayak gitu ya. Jangan seperti itu namanya tidak jujur. Harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, pokoknya harus jujur kayak gitu. Kemudian untuk sikap adil, misalkan di rumah kalian punya adik? Punya. Terus punya kakak enggak? Punya. Nah, misalkan kalian kakaknya SMA, kalian SMP, terus adiknya SD. Nah, saat pemberian uang saku, ketika ayah memberi uang saku itu adilnya itu bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan yang SMA uang sakunya 20.000, yang SMP uang sakunya 10.000, yang SD uang sakunya 5.000. Itu adil atau enggak? Adil, karena itu sesuai dengan kebutuhan ya. Walaupun jumlahnya beda-beda, lebih banyak yang kakak, terus yang adiknya 5.000 kayak gitu, tapi itu tetap dikatakan dengan adil. Nah, selanjutnya kalau di lingkungan sekolah itu misalkan di suatu kelas ada struktur organisasi kan, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu kita harus bersikap adil kepada mereka. Jangan misalkan kepada sekretaris kita nyuruh-nyuruh dia buat ambil spidol, buat menulis, buat apa, jangan seperti itu ya. Harus memperlakukan sama dengan teman yang lainnya, itu namanya adil. Jadi seperti itu, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Semoga kalian tidak hanya paham materi ini, tetapi harus senantiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat ya. Jadi begitu. Itu di buku itu banyak kisah-kisah teladan
tentang jujur dan adil bisa dibaca sendiri di rumah ya, atau nanti waktu istirahat misalkan nggak main ya kalian baca-baca buku itu kayak gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tugas dulu. Di aktivitas 4 itu ada soal-soal, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oh ya, untuk yang tadi yang kelompok itu nanti nilainya bisa untuk tambahan nilai ulangan harian. Misalkan nanti ulangan harian kalian dapat 70, ternyata di sini masih ada simpanan poin 5, berarti kalian nilai ulangan hariannya jadi 75. Oke, begitu ya. Semangat ya. Semangat. Oke. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya tadi ya saat kelompokan itu, semangat sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya. Itu tolong dihapus dulu.